Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan video tentang hakikat dasar dan rasionalisasi filsafat pendidikan. Yuk kita simak videonya sampai selesai. Perkenalkan, nama anggota kelompok kami yaitu Oni Indah Lestari Murni dengan NIM 020, Rosita Ramadhani dengan NIM 024, Adrian Rifki Mumtaz dengan NIM 038, Eka Bunga Setiawati dengan NIM 040, Jessica Giovanni dengan NIM 042, Titis Widaring Tias dengan NIM 161, Uswatun Hasanah dengan NIM 175. Pada materi hakikat dasar dan rasionalisasi filsafat pendidikan, kami akan membahas bab 1 pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan pembelajaran. Kemudian bab 2 pembahasan yang berisikan pengertian filsafat pendidikan, tujuan filsafat pendidikan, sifat filsafat pendidikan, ruang lingkup filsafat pendidikan, objek dan hubungan antara filsafat dengan pendidikan. Kemudian bab 3 penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Selanjutnya abstrak. Materi ini membahas filsafat pendidikan sebagai landasan normatif, reflektif, dan kritis untuk membangun sistem pendidikan yang relevan dengan tantangan zaman. Tujuannya tidak hanya transfer pengetahuan, tapi juga pengembangan karakter, moral, kesadaran kritis, dan tanggung jawab sosial. Pembahasan meliputi pengertian, tujuan, sifat, ruang lingkup, serta hubungan filsafat dengan pendidikan melalui kebijakan, tujuan pembelajaran, dan etika profesi. Pemikiran tokoh seperti Aristoteles, Kant, Dewey, Freire, Plato, dan Ki Hajar Dewantara menegaskan pentingnya pendidikan yang reflektif, normatif, kritis, holistik, dan kontekstual. Dengan demikian, filsafat pendidikan berfungsi sebagai fondasi teoretis sekaligus praktis untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil, inklusif, berkelanjutan, serta melahirkan generasi cerdas, berkarakter, dan adaptif terhadap perubahan global. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Materi ini membahas filsafat pendidikan sebagai landasan normatif, reflektif, dan kritis untuk membangun sistem pendidikan yang relevan dengan tantangan zaman. Tujuannya tidak hanya transfer pengetahuan, tetapi juga pengembangan karakter, moral, kesadaran kritis, dan tanggung jawab sosial. Pembahasan meliputi pengertian, tujuan, sifat, ruang lingkup, serta hubungan filsafat dengan pendidikan melalui kebijakan, tujuan pembelajaran, dan etika profesi. Pemikiran tokoh seperti Aristoteles, Kant, John Dewey, Freire, Plato, dan Ki Hajar Dewantara menegaskan pentingnya pendidikan yang reflektif, berfungsi sebagai fondasi teoritis sekaligus praktis untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil, inklusif, berkelanjutan, serta melahirkan generasi cerdas, berkarakter, dan adaptif terhadap perubahan. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan filsafat. 2. Apa itu filsafat pendidikan? 3. Bagaimana tujuan filsafat pendidikan? 4. Apa saja filsafat pendidikan? 5. Bagaimana ruang lingkup filsafat pendidikan? Dan yang keenam, bagaimana objek dan hubungan filsafat dan pendidikan. Pengertian filsafat. Filsafat adalah upaya berpikir mendalam, kritis, dan rasional tentang segala sesuatu yang ada, yang mungkin ada, serta nilai-nilai yang mendasari kehidupan. Ia berusaha mencari kebenaran hakiki melalui sudut pandang ontologis atau realitas, epistemologis pengetahuan, dan aksiologis nilai. Yang pertama, menurut Kailan 2017, filsafat adalah usaha manusia berpikir secara mendasar, kritis, sistematis, dan menyeluruh tentang hakikat realitas, pengetahuan, serta nilai. Yang kedua, menurut Arifin 2018, filsafat adalah refleksi mendalam tentang kehidupan dan nilai-nilai kehidupan yang menjadi pedoman manusia. Yang ketiga, Zainuddin 2019, filsafat merupakan pencarian kebijakan melalui pemikiran kritis dan rasional mengenai segala sesuatu. Yang terakhir, menurut Hidayat 2021, filsafat adalah telah rasional dan sistematis tentang manusia, alam. Selanjutnya, pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah cabang dari filsafat yang secara khusus membahas persoalan-persoalan pendidikan dengan menggunakan
pendekatan filosofis. Ia tidak hanya sebatas teori tetapi merupakan landasan mendasar yang memberikan arah, tujuan, dan pedoman bagi seluruh proses pendidikan. Pengertian filsafat pendidikan menurut para ahli yang pertama ada Kainitz 2016 mengatakan, filsafat pendidikan berfungsi sebagai upaya refleksi untuk menafsirkan, menganalisis, dan memberi arah terhadap teori maupun praktik pendidikan. Yang kedua, menurut Osman dan Schreiber 2017 mengatakan filsafat pendidikan adalah penerapan pemikiran filosofis dalam memahami hakikat belajar, mengajar, serta hubungan antara pendidik dan kehidupan manusia. Yang ketiga, menurut Hodgins 2018 mengatakan filsafat pendidikan tidak hanya menelaah tujuan pendidikan, tapi juga nilai-nilai moral yang harus ditanamkan untuk membentuk manusia yang peduli dan berkarakter. Dan yang terakhir ada Ornitz dan Buchnitz 2018 mengatakan filsafat pendidikan memberikan kerangka berpikir dalam menyusun kurikulum dan praktik pembelajaran agar selaras dengan kebutuhan sosial dan perkembangan budaya. Selanjutnya ada tujuan filsafat dan filsafat pendidikan. Filsafat bertujuan menggali kebenaran hakiki, memahami makna hidup, dan memberi dasar nilai bagi tindakan manusia, sekaligus menelaah pernyataan mendasar tentang kehidupan, realitas, pengetahuan, dan nilai. Menurut Keraf 2016, membimbing manusia mencapai kebenaran melalui refleksi kritis, radikal, dan sistematis. Menurut Kailan 2017, kebenaran universal tentang hakikat realitas pengetahuan dan nilai. Menurut Zainuddin 2019, mengarahkan manusia agar berpikir reflektif dan bijaksana dalam menghadapi persoalan hidup. Menurut Hidayat 2021, membangun dasar pemikiran kritis yang mampu menilai fenomena hidup secara logis dan rasional. Selanjutnya ada filsafat pendidikan bertujuan menjadikan pendidikan berlandaskan nilai dan pemikiran filosofis serta membentuk manusia seutuhnya yang berkarakter dan bertanggung jawab secara sosial maupun spiritual. Menurut Keraf 2016, memberi landasan berpikir dalam merumuskan kurikulum, metode, dan tujuan pendidikan. Menurut Kailan 2017, membentuk manusia seutuhnya sesuai kodrat dan nilai-nilai kemanusiaan. Menurut Hidayat 2021, mengintegrasikan nilai moral, budaya, dan ilmu pengetahuan dalam pendidikan untuk mencetak manusia yang adaptif di era global. Menurut Zainuddin 2019, memberikan orientasi yang jelas bagi pendidikan sehingga menghasilkan manusia yang berkarakter, berilmu, dan selanjutnya ada sifat filsafat pendidikan. Yang pertama, menurut Kailan tahun 2017, sifat filsafat pendidikan yaitu normatif dan preskriptif karena menetapkan apa yang seharusnya terjadi dalam proses pendidikan. Yang kedua, menurut Tilar tahun 2018, sifat filsafat pendidikan yaitu interdisipliner karena memadukan filsafat, psikologi, sosiologi, dan ilmu pendidikan yang membimbing praktik pendidikan. Selanjutnya yaitu ada Hidayat tahun 2021, sifat filsafat pendidikan yaitu praktis dan konseptual karena harus menyesuaikan nilai filosofis dengan kebutuhan masyarakat di era global. Yang terakhir ada menurut Bakhtiar tahun 2016, sifat filsafat pendidikan yaitu memberi dasar konseptual untuk arah pendidikan agar tidak bersifat pragmatis semata. Ruang lingkup pendidikan. Yang pertama, ontologis, menyelidiki hakikat dasar manusia dan realitas pendidikan. Yang kedua, epistemologis, mengkaji sumber pengetahuan, metode, dan batasan dalam pendidikan. Yang ketiga, aksiologis, menentukan nilai-nilai dan etika yang menjadi tujuan dan landasan proses pendidikan. Selanjutnya ada objek filsafat pendidikan. Objek filsafat pendidikan meliputi tentang kajian manusia sebagai peserta pendidik, interaksi keduanya dalam proses pembelajaran, kurikulum, metode,
tujuan pendidikan, serta nilai moral dan budaya yang menjadi dasar pendidikan. Objek ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis karena terkait langsung dengan proses pendidikan di sekolah maupun masyarakat. Beberapa objek utama filsafat pendidikan meliputi: yang pertama, menurut Kailan 2017, hakikat manusia, tujuan pendidikan, dan nilai dasar yang membimbing proses pendidikan. Yang kedua, menurut Arifin 2018, peserta didik, pendidik, metode, serta relasi pendidikan dengan kehidupan sosial. Ketiga, ada Zainuddin 2019, dimensi normatif atau nilai, epistemologis atau pengetahuan, dan praktis atau metode serta kurikulum. Yang keempat, menurut Hidayat 2001, tujuan pendidikan, kurikulum, serta integrasi nilai budaya dan moral dalam pembelajaran. Selanjutnya, hubungan antara filsafat dan pendidikan. Filsafat sebagai landasan filsafat pendidikan. Filsafat memberikan dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis bagi filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan tidak dapat dilepaskan dari filsafat karena ia berfungsi sebagai penerapan prinsip filsafat dalam dunia pendidikan. Misalnya, filsafat pendidikan sebagai cabang aplikatif filsafat. Jika filsafat bersifat universal dan teoritis, maka filsafat pendidikan lebih praktis karena membahas bagaimana nilai pengetahuan dan hakikat manusia diterapkan dalam praktik pendidikan. Selanjutnya, menurut Kailan 2017 menyatakan bahwa filsafat menjadi landasan utama filsafat pendidikan karena nilai-nilai dasar seperti kebenaran, kebaikan, dan keindahan harus diterjemahkan dalam tujuan pendidikan. Yang terakhir, menurut Hidayat 2021 menjelaskan bahwa filsafat dan filsafat pendidikan memiliki hubungan timbal balik. Filsafat memberikan fondasi teoritis, sedangkan filsafat pendidikan memberikan ruang aktualisasi melalui praktik pembelajaran. Filsafat adalah upaya berpikir kritis, rasional, sistematis, dan menyeluruh tentang realitas, pengetahuan, serta nilai kehidupan. Sedangkan filsafat pendidikan merupakan cabang filsafat yang mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut dalam pendidikan untuk merumuskan tujuan, kurikulum, metode, dan nilai pembelajaran. Filsafat berfungsi sebagai teoretis untuk mencari kebenaran, makna hidup, dan kebijaksanaan, sementara filsafat pendidikan menjadi pedoman praktis yang membimbing pendidikan agar relevan dengan perkembangan zaman, membentuk manusia cerdas, bermoral, dan berkarakter. Filsafat bersifat kritis, radikal, sistematis, menyeluruh, dan rasional. Sedangkan filsafat pendidikan bersifat normatif, preskriptif, interdisipliner, dan praktis. Ruang lingkup filsafat mencakup ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sementara filsafat pendidikan mencakup peserta didik, pendidik, kurikulum, metode, tujuan, serta nilai moral dan sosial. Objek filsafat bersifat universal, sedangkan objek filsafat pendidikan lebih khusus pada manusia dan praktik pendidikan. Keduanya saling berkaitan di mana filsafat memberi arah dan dasar, sementara filsafat pendidikan menerjemahkannya dalam praktik nyata pembelajaran. Sekian video yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.